Perkenalkan, nama saya Delila Hala, NIM 10120210184. Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas B semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara tentu saja mempunyai konsep. Konsepnya itu terdiri dari istilah ideologi negara. Istilah ideologi negara berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologi yaitu ilmu tentang ide-ide atau decisions of idea, atau biasa disebut juga ajaran mengenai pengertian dasar. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai ideologi sebagai berikut. Tokoh yang pertama yaitu Satrapta mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan berorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Sorjanto, dia mengatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Sedangkan tokoh yang ketiga yaitu Mubianto, dia juga mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Selain dari konsep ideologi, ada juga jenis-jenis ideologi yang mendunia atau jenis-jenis ideologi dunia. Yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme. Itu adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Sedangkan jenisnya yang kedua yaitu liberalisme. Itu adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu yang mempunyai arti lebih mengutamakan hal-hal individu atau kepentingan sendiri. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu sosialisme, adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Jenis yang keempat yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu atau perorangan untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain sehingga masyarakat dunia menjadi terbuka. Adapun fase-fase perkembangannya yaitu 1. Fase embrio, 2. Fase pertumbuhan, 3. Fase take off, 4. Fase perjuangan, 5. Fase ketidakpastian, dan yang keenam fase kebudayaan. Ada juga sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk sumber historisnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah itu ada beberapa. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ada juga Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, dan juga Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Untuk sumber sosiologinya yaitu unsur-unsur sosiologi yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara
meliputi sila Pancasila dan maknanya. Sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila itu sama halnya dengan sumber sosiologi. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat juga meliputi unsur-unsur yang membentuk suatu negara, salah satunya negara Indonesia. Kita ke argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila, di mana dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Soekarno adalah salah satu tokoh perumusan Pancasila. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Adapun argumen tentang Pancasila, tentang tantangan Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila itu ada meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal meliputi yang pertama pertarungan ideologis antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sekitar tahun 1945 sampai tahun 1990. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada juga meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Itu tadi faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi itu mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis sehingga menimbulkan adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol. Hakikat dan urgensi sebagai ideologi negara itu dibagi atas 3 dimensi. Yang pertama dimensi realitas, dimensi idealitas, dan juga dimensi fleksibilitas. Sedangkan urgensi Pancasila itu meliputi hal-hal yang pertama, ideologi negara sebagai penuntut warga negara. Artinya bahwa setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang sekarang ini merebak di masyarakat muda atau kaum milenial yang sekarang ini menggunakan narkoba. Yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Contohnya seperti terorisme yang terjadi dalam bentuk pelaksanaan kehendak melalui kekerasan. Itu tadi konsep dasar, itu tadi materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Itu saja yang dapat saya bagikan, kiranya boleh bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.